selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, pimpin berdoa ya Mas Indra. Ya, gerak, doa mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih lingkungannya kalian, ruang kelasnya sudah bersih belum? Sudah, bagus. Ya, jaga kebersihan biar tetap sehat. Kalian seperti biasa presensi dulu. Ya, coba siapkan handphonenya. Scan barcode seperti biasa. Ada yang masih ingat? Kita sudah belajar apa di pertemuan sebelumnya? Oke, Hana masih ingat ya? Kita belajar apa ya sebelumnya? Interaksi antar komponen ekosistem, Bu. Oke, betul sekali. Ada berapa interaksi antar ekosistem? Oke. Apa saja ya? Yang tahu? Coba ke tangan. Oke, Dinda. Interaksi antar biotik dan interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Oke, cepat sekali jawabnya ya. Ada dua. Satu, interaksi antar komponen biotik. Betul, Mbak Dian. Terus yang kedua, interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Sip. Oke, sekarang kita nonton video. Ada video apa saja di situ? Ada kerang, air mengalir di sungai. Oke. Rumput laut. Ini ada jamur sebagai apa? Pengurai ya. Ya. Jamur kehujanan. Dan ini yang terakhir ada apa? Air terjun. Ini adalah lingkungan yang seimbang. Semuanya dilihat bagaimana. Enak ya? Interaksi antar komponennya baik. Nah, untuk hari ini kita belajar apa saja ya? Oke, yang pertama nanti kalian mampu mengidentifikasi bahan pencemar. Ya, ada pencemar udara, ada tanah, ada air. Kalian nanti mengidentifikasi apa saja. Kemudian tujuan yang kedua, mampu menganalisis dampak dari pencemaran lingkungan. Yang ketiga, membuat gagasan atau solusi dari pencemaran. Yang keempat, nanti maju mempresentasikan hasil penyelidikan kalian. Sebelum menyelidiki, Ibu kasih tahu dulu langkah-langkah yang kalian lakukan nantinya. Yang pertama, orientasi pada masalah. Jadi nanti Ibu menayangkan video isinya masalah. Nah, yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Berarti nanti Ibu membagi kelompok-kelompok, kemudian membimbing penyelidikan, kemudian mengembangkan dan menyajikan, terus menganalisis dan evaluasi. Jelas ya langkah-langkahnya? Jelas. Oke, lanjut. Oke, untuk penilaian hari ini ada penilaian pengetahuan, kemudian ada sikap dan juga keterampilan. Sekarang pretest dulu ya, seperti biasa. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu pengen tahu kemampuan kalian sebelum pembelajaran. Coba diaktifkan ya CBT-nya, sama seperti kalian UAS kemarin ya, pakainya CBT exam browser. Oke, scan barcode. Oke, Ibu minggir dulu, barangkali menghalangi barcode-nya. Waktunya 3 menit ya, silakan dikerjakan, jangan mencontek, kerjakan sesuai kemampuan kalian. Sudah 3 menit? Sudah selesai? Oke, menunggu. Lihat slide semuanya ke sini ya. Lihat pertanyaan pertama, pernahkah kalian melihat cerobong asap pabrik yang mengepul? Warna asapnya apa ya? Hitam. Oh, ada yang abu-abu. Kira-kira kalau
terus berlangsung seperti itu, apa yang terjadi? Oke, Viantika, angkat tangan. Bagus sekali. Apa yang terjadi? Terjadi polusi. Oh ya, bisa terjadi polusi. Betul ya? Oke. Sekarang kita sudah memulai di pembelajaran kita tentang pencemaran. Yang pertama, nah, orientasi terhadap suatu permasalahan. Ibu setel videonya, kalian siapkan alat tulis. Siap ya? Ibu mulai tayangkan. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Setelah melihat tayangan tadi, otomatis kan ada pertanyaan ya yang muncul. Sudah dicatat semua pertanyaannya ya. Coba Ibu pengen tahu satu atau dua orang nih kira-kira nulis pertanyaan tentang video itu apa ya. Coba satu atau dua. Hana, oke. Apa yang kamu pikirkan ketika melihat video tadi, Mbak? Apa itu hujan asam? Apa itu hujan asam? Yang lain, satu lagi. Apa dampak dari video tersebut? Iya, apa dampak dari pencemaran tadi? Gitu maksudnya ya, Mbak Elma. Oke, bagus. Ditulis semua, sudah ditulis? Oke, sekarang dari permasalahan tadi ya, sekarang berkelompok. Silakan berkelompok sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi ya. Silakan duduk. Iya. Di kelompoknya masing-masing. Haji kelompok 1, silakan Mas. Oke, sudah duduk berkelompok. Oke, sekarang Ibu bagi LKPD-nya. LKPD, apa itu LKPD? Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, di sini ada soal ya, ada kolom kosong. Silakan diisi sesuai dengan identifikasi masalah video tadi. Ya, nanti dicari solusinya apa. Jelas ya? Oke, Ibu bagi. Oke, silakan dibuka LKPD-nya, tulis nama anggota kelompoknya, terus dijawab soal-soalnya di situ, mencari jawaban sendiri dari referensi. Di situ sudah ada buku paket ya. Sudah ada buku paketnya, dibuka buku paketnya ya. Kemudian kalian selain pakai buku paket, sudah Ibu bagi juga bahan ajar ya, Ibu sambil menilai. Gimana ini kelompok 1 ada kendala? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, bagus. Dicari masing-masing anggota kelompok mencari jawabannya. Oke, sebelum presentasi Ibu pengen mengecek dulu nih konsentrasi kalian. Sekarang tebak. Yang ini warna apa? Warna merah apa kuning? Ada yang mau maju sebelum Ibu tunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kami Bu dari kelompok 2. Oke, saya bagus sekali. Oke, kelompok 2 silakan maju. Kami dari kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pencemaran lingkungan. Berdasarkan video di atas, apa saja sumber utama polusi udara, air, dan tanah? 1. Sumber polusi udara, industri, asap kendaraan. 2. Sumber polusi air, tumpahan minyak, hujan asam, limbah perkotaan. Polusi tanah, limbah industri yang merusak nutrisi tanah. 3. Apakah dampak buruk yang terjadi jika hal tersebut terus berlangsung? 1. Ketidakseimbangan lingkungan. 2. Kehidupan akan terganggu bukan hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan. Sekarang
Kalian kelompok lain boleh menanggapi atau mengajukan pertanyaan. Ada yang mau bertanya tidak ini? Ya, silakan. Oke, Mbak Amelia ya? Oke, apa pertanyaannya Mbak Amelia untuk kelompok 2? Oke, pertanyaan pertama tadi dari Amelia nanya ya, contoh dari limbah organik itu apa saja? Yang ke-1, limbah organik contohnya apa saja ya? Limbah organik adalah sisa bahan atau sampah yang didaur ulang dan berasal dari makhluk hidup, seperti limbah makanan, limbah kotoran makhluk hidup, ataupun limbah tanaman. Oke, betul ya? Oke, limbah organik itu limbah yang mudah diurai ya. Contohnya daun-daun ya, sisa makanan. Betul semua jawabannya, tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Oke, boleh duduk. Terima kasih untuk kelompok 2. Oke, ada lagi yang mau maju presentasi? Kelompok berapa yang sudah siap? Oke, kelompok 3. Silakan Rivia dan kawan-kawan. Amelia. Apa solusi yang dapat kamu tawarkan agar dapat mengurangi pencemaran lingkungan? 1. Menerapkan prinsip 4R. 4R. Oke, reduce, reuse, Resisau. 2. Negosiasi. 3. Bioremediasi. 4. Rehabilitasi lahan. 5. Reklamasi pantai. Oh ya, sip, bagus. Berarti berbeda dengan tadi ya. Yang ditawarkan ada 4R. Reuse, reduce, recycle, replace. Tahu nggak artinya apa? Ayo, ayo presentasi, tahu nggak artinya apa? Oh, nggak tahu. Reuse artinya apa? Menggunakan kembali ketika masih bisa dimanfaatkan, dipakai lagi. Ya, itu reuse. Reduce, reduce itu mengurangi, dikurangi. Misalnya biasa beli es pakai plastik ya, pakainya botol minum sendiri. Oke, sudah bagus. Kelompok 3, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, sebenarnya pencemaran lingkungan itu apa ya? Yang disebut pencemaran lingkungan itu masuk atau dimasukkannya suatu makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas lingkungan menurun atau sampai menyebabkan lingkungan itu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Itu yang disebut dengan pencemaran. Ya, simpulan dari kegiatan hari ini. Pertama, pencemaran air yaitu Oke, air tadi ada apa aja? Ada 4 ya. Ya. limbah padat, Iya. limbah organik, limbah cair, dan limbah kimia. Oke, betul. Yang kedua, pencemaran udara yaitu oksida karbon, klorofluorokarbon atau CFC. Ya. Ketiga, pencemaran tanah yaitu limbah padat dan limbah cair. Oke. Dampak pencemaran lingkungan yang pertama maksudnya berbagai penyakit, Ya. kedua punahnya spesies, Ya. ketiga ledakan lama, Oke. yang keempat ketidakseimbangan lingkungan. Ya. Upaya atau solusi yang ditawarkan, yang pertama memilah sampah dan melakukan daur ulang sampah yang bijak. Ya. Kedua, melakukan pengolahan limbah lebih lanjut terhadap limbah beracun dan berbahaya. Ya. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap penggunaan pestisida. Oke. Keempat, melakukan Buisasi. Oke. melakukan penyuluhan dan pendidikan mengenai lingkungan hidup. Oke, sama ya semuanya ya. Nah, itulah kesimpulan untuk hari ini. Sebelum selesai Bu akhiri, ada post-test, silakan dikerjakan, ambil handphonenya. Oke, sudah ya, waktu habis. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Nah, oke, terima kasih atas partisipasi hari ini. Gimana kalau dengan pembelajaran seperti ini, metode seperti ini sudah bagus atau bagaimana ini? Sesuai, sudah bagus? Oke, nanti seterusnya seperti ini berarti ya? Ya. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan iklim. Oke, sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya.